Dan besok akan datang pula pada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Dan besok akan datang pula pada kalian apa yang kalian tangguhkan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni makam Baqi Gharqad. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, setiap kali tiba giliran Rasulullah SAW di rumahnya, pada akhir malam beliau keluar ke makam Baqi dan mengucapkan salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni kampung orang-orang mukmin. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, dan besok akan datang pula pada kalian apa yang kalian tangguhkan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni makam Baqi Gharqad. Hadis riwayat Muslim. An Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah illa misla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi fil yammi falyanzur ahadukum bima tarji'. Dari Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti jika salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut. Coba lihatlah seberapa banyak air yang dibawa jarinya. Di riwayat Muslim. Dari Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti jika salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut. Coba lihatlah seberapa banyak jari yang dibawa, seberapa banyak air yang dibawa jarinya. Hadis riwayat Muslim. An Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengendalikan dirinya dan beramal untuk masa sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengendalikan dirinya dan beramal untuk masa sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jenazah, menengok orang sakit dan amal-amal lainnya yang tidak dapat ia lakukan. Oleh karena itu, menurut hadis di atas, ibadah-ibadah yang tidak dapat dilakukan karena terhalang oleh i'tikaf, maka pahala-pahala semua ibadah itu akan diperolehnya. Maha besar Allah dan betapa besar rahmat dan kemurahan yang dikaruniakannya kepada kita, sehingga orang yang mengerjakan satu ibadah saja akan mendapatkan 10 pahala ibadah-ibadah lainnya. Pada hakikatnya rahmat Allah SWT adalah sangat luas. Dengan sedikit memberi perhatian dan memohon kepadanya, maka rahmat itu akan datang bercurah-curah laksanakan hujan. Namun kita tidak menghargai hal ini karena kelalaian kita sendiri, tidak menganggap penting hal ini dan tidak memberikan perhatian kepadanya karena keagungan agama telah tercabut dari hati kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ia beriktikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang datang dan memberi salam kepadanya, kemudian duduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata padanya, wahai fulan, aku melihatmu dalam keadaan gelisah dan sedih. Dia berkata, benar, wahai putra paman Rasulullah, aku mempunyai tanggungan utang kepada seseorang demi kemuliaan penghuni kubur ini, maksudnya kubur Rasulullah SAW. Aku tidak sanggup melunasinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bolehkah aku berbicara kepadanya mengenaimu? Dia menjawab, silakan, jika menurutmu itu adalah pantas. Maka Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu memakai sandalnya kemudian keluar dari masjid. Orang itu berkata, apakah engkau lupa apa yang sedang engkau lakukan? Maksudnya dia sedang beriktikaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Tetapi sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini dalam waktu yang belum lama. Maka keluarlah air mata dari kedua matanya. Telah bersabda, barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya dan berusaha sungguh-sungguh di dalamnya, maka itu lebih baik, lebih utama baginya daripada 10 tahun beriktikaf. Dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari saja karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit, yang jarak antara satu parit lebih jauh daripada langit dan bumi. Tabrani, Baihaqi dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika dia beriktikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seseorang datang dan memberi salam kepadanya, kemudian duduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata padanya, wahai fulan, aku melihatmu dalam keadaan gelisah dan sedih. Dia berkata, benar, wahai putra paman Rasulullah, aku mempunyai tanggungan utang kepada seseorang demi kemuliaan penghuni kubur ini, maksudnya kubur Rasulullah SAW. Aku tidak sanggup melunasinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bolehkah aku berbicara kepadanya mengenaimu? Dia menjawab, silakan, jika menurutmu itu adalah pantas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memakai sandalnya kemudian keluar dari masjid. Orang itu berkata, apakah engkau lupa apa yang sedang engkau lakukan? Maksudnya dia sedang beriktikaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Tetapi sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini dalam waktu yang belum lama. Maka keluarlah air mata dari kedua matanya. Telah bersabda, barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya, barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya dan berusaha sungguh-sungguh di dalamnya, maka itu lebih baik baginya daripada 10 tahun beriktikaf. Dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari saja karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan antara dia dan Allah akan menjauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit, yang jarak antara satu paritnya lebih jauh daripada langit dan bumi. Tabrani, Baihaqi, Hakim, At-Targhib. Jadi hadis ini dapat diketahui 2 keterangan. Pertama, mengenai pahala i'tikaf 1 hari. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan antara orang itu dengan neraka jahanam sejauh 3 parit, dan begitu jauhnya jarak antara satu parit dengan parit berikutnya sehingga melebihi jauhnya antara langit dan bumi. Semakin banyak hari-hari dia beriktikaf, maka semuanya itu pula dia akan mendapatkan pahala, kelebihan pahala. Allamah Sya'rani rahimahullah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dalam kitabnya Kashful Gummah, bahwa barang siapa yang beriktikaf pada 10 hari bulan Ramadan, maka baginya 2 pahala haji dan 2 pahala umrah. Dan barang siapa beriktikaf setelah salat maghrib hingga isya, barang siapa beriktikaf setelah salat maghrib hingga isya dengan melaksanakan salat, membaca Al-Quran, salat maghrib, dan tidak berbicara dengan siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah istana kerajaan di surga. Kedua, yang merupakan perkara yang lebih penting daripada yang pertama adalah menunaikan hajat-hajat keperluan orang Islam yang disabdakan oleh Rasulullah SAW lebih utama daripada beriktikaf selama 10 tahun. Oleh karena itulah Ibnu Abbas tidak mempedulikan iktikafnya karena dapat diganti dengan dan mungkin dapat dikerjakan pada kesempatan yang lain. Oleh karena itulah para sufi berkata bahwa Allah SWT sangat menghargai hati yang hancur, tidak seperti penghargaannya kepada hal-hal lain. Inilah alasan mengapa dalam beberapa hadis diingatkan agar kita berhati-hati terhadap doa orang yang dizolimi. Bila Rasulullah SAW diperingatkan berhati-hati terhadap doa orang yang dizolimi, berhati-hati
Bila Rasulullah mengirim seorang ke suatu daerah sebagai hakim, beliau berpesan, takutilah doa orang yang dizalimi. Satu hal yang harus diperhatikan juga, bila seseorang yang sedang beriktikaf lalu keluar dari masjid, maka iktikafnya menjadi batal, sekalipun keluarnya itu untuk menunaikan hajat saudaranya yang muslim. Bila iktikaf yang sedang dikerjakannya adalah iktikaf wajib, maka wajib baginya untuk mengganti kepada atau mengqadanya. Rasulullah SAW tidak keluar dari masjid dalam masa iktikaf kecuali untuk hajat kemanusiaan. Rasulullah SAW tidak keluar dari masjid dalam masa iktikaf kecuali untuk hajat kemanusiaannya, buang air ataupun wudu. Karena sifat itsarnya, sifat mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rela meninggalkan iktikafnya. Sama halnya seperti kejadian dalam suatu pertempuran, kisah seorang sahabat Nabi SAW yang hampir mati kehausan. Ia tidak mau meminum air yang diberikan oleh saudaranya sendiri demi sahabatnya yang tergeletak dan terluka parah dalam keadaan kehausan, karena dia telah mengutamakan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Dalam hal ini mungkin iktikaf yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas pada saat itu adalah iktikaf nafil, hingga tidak perlu dipermasalahkan lagi mengenai alasan meninggalkan iktikaf. Sebagai penutup risalah ini akan disebutkan sebuah hadis yang cukup panjang mengenai keutamaan bulan Ramadan. Insyaallah hadirin mulia, apa yang kita dengar kita baca menjadikan iktibar niat amal yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.